Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika wajib bersama Niwayang Poppy Handayani. Materi kita hari ini adalah fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real ke bilangan rasional Px per Qx dengan Px dan Qx itu merupakan fungsi polinom dan Qx-nya tidak sama dengan 0. Jadi untuk bentuk fungsi rasional ada dua bentuk, yaitu fx sama dengan ax ditambah b per px ditambah q. Yang kedua ax kuadrat ditambah bx ditambah c per px kuadrat ditambah qx ditambah r. Jadi di sini yang pertama p-nya tidak sama dengan 0, yang kedua a-nya tidak sama dengan 0 dan p-nya tidak sama dengan 0. Cara menggambar grafik fungsi rasional, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu menentukan titik potong. Jadi titik potong di sini kalian tentukan 2, yaitu terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Jadi kalau misalkan titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Kalau terhadap sumbu y, berarti x-nya yang sama dengan 0. Yang kedua, menentukan asimtot. Asimtot itu berupa sebuah garis lurus yang nanti kurva dari fungsi rasional ini tidak sampai menyentuh garis asimtot tersebut, hanya mendekati. Jadi asimtot di sini ada dua juga yang harus kita cari, yaitu asimtot tegak dan asimtot datar. Jadi untuk nyari asimtot tegak, caranya itu tinggal penyebutnya dicari sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu harus sama dengan 0. Dan asimtot datar itu dicari dengan y sama dengan a per b. Yaitu kalau bentuk pertama koefisien x sama koefisien x di bawah, yang bentuk kedua koefisien x kuadrat di atas sama koefisien x kuadrat di bawah. Jadi a per p. Setelah kalian dapat titik potong dan asimtot, langkah ketiga tinggal plotkan titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Selanjutnya mengenai menentukan domain dan ring fungsi rasional. Nah, jika kalian sudah cari gambar grafiknya, kalian akan mudah menentukan domain dan ring fungsi rasional. Jadi domain dari fungsi rasional ini adalah semua nilai x kecuali asimtot tegaknya. Jadi dinotasikan dengan df sama dengan x anggota bilangan real, di mana x-nya tidak sama dengan asimtot tegak. Dan ringnya adalah semua nilai y pada grafik bilangan real dan dinotasikan dengan rf sama dengan y elemen bilangan real. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal menggambar grafik fungsi rasional. Nah, ini ada soalnya, buatlah grafik fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x plus 2. Kemudian tentukan domain dan ringnya. Jadi langkah yang pertama tadi kita menentukan apa? Ya, menentukan titik potong atau T-pot. Jadi titik potong yang kita tentukan ada dua, yaitu sumbu x dan sumbu y. Untuk sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita buat 2x min 4 per x plus 2 sama dengan
0. Nah, penyebutnya kalikan 0 ke ruas kanan, jadinya kita buat di sebelah ya. Di 2x min 4 sama dengan 0. Karena x plus 2-nya kaliin 0, tetap hasilnya 0. Jadi tinggal pindah ruas, 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Berarti kita dapat titik potong sumbu x adalah 2,0. Dan titik potong sumbu y berarti x-nya yang 0. Kita buat fungsinya dulu. Y sama dengan 2x berarti 2 kali 0 dikurang 4 per x tambah 2 berarti 0 ditambah 2 hasilnya min 4 per 2 yaitu min 2. Berarti kita dapat titik potong sumbu y-nya adalah 0, min 2. Nah, setelah mencari titik potong, langkah kedua yaitu kita menentukan asimtot. Nah, asimtot ada dua. Yang pertama, kita cari asimtot tegaknya. Bagaimana cara tadi menentukan asimtot tegak? Yaitu penyebutnya sama dengan 0. Nah, dari fungsi ini, dari soal ini, penyebutnya adalah x plus 2. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2. Berarti asimtot tegak dari fungsinya ini adalah x sama dengan min 2. Sebelahnya kita buat untuk nentuin asimtot datar. Asimtot datar tadi dicari dengan cara y sama dengan a per p. Nah, apa tadi itu a per p? A per p itu adalah koefisien dari x pembilang dan koefisien dari x penyebut. Kalian perhatikan lagi di soal, koefisien x pembilangnya adalah 2, koefisien x penyebutnya adalah 1. Di 2 per 1, a per p ini ya. Berarti 2 per 1 sama dengan 2. Berarti asimtot datarnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik karena kita sudah memiliki tipot dan asimtot. Kita akan sketsa grafiknya. Kita buat di slide berikutnya ya. Kita gambar terlebih dahulu koordinat kartesiusnya. Ini adalah sumbu y, ini sumbu x. Titik potong yang tadi kita dapat yang pertama adalah 2,0. Berarti kita ganti warna. 2,0. Nah, letaknya di sini. 2-nya. Dan titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0, min 2. 0, min 2. Min 2 di sini letaknya. Nah, ini titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Setelah titik potongnya diplot, asimtot. Asimtot tegaknya adalah min 2. Di sini min 2. Jadi kita bisa buat garis putus-putus di sini.
dan asimtot datarnya 2. 1, 2. Di sini. Kita buat garis putus-putus. Setelah dipot dan asimtotnya kita gambar di koordinat kartesius, kita tinggal buat grafiknya, garis lengkungnya. Kita ganti. Nah, ini asimtot ini tidak akan terkena sama grafik. Ini ya hanya mendekati. Nah, beginilah kira-kira gambar grafik fungsi rasionalnya. Jika kalian bingung bagaimana bentuk grafik fungsi rasional, kalian bisa gunakan tabel bantu agar banyak titik yang bisa kalian plot dan garisnya, kurvanya lebih halus. Untuk membuat tabel bantunya, kalian bisa buat X-nya berapa, Y-nya, terus X, Y-nya. Misalkan di sini kita ambil X-nya 1. 1 substitusi di soal, jadinya 2 kali 1, 2 dikurang 4, min 2. Terus 1 tambah 2, 3, berarti min 2/3. Nah, letaknya di sini. Makanya grafiknya lengkung seperti ini, dan kurva lengkung kuning ini tidak akan menyentuh garis asimtot yang berwarna biru, hanya mendekati. Nah, setelah kita dapat grafik fungsinya, kita akan tentukan domain dan ringnya. Tadi untuk menentukan domain itu adalah semua nilai X yang ada di grafik fungsi rasional kecuali asimtot tegak. Jadi kita bisa buat df sama dengan kurung kurawal X elemen bilangan real, di mana X-nya itu tidak sama dengan asimtot tegaknya berapa? Min 2. Inilah domainnya. Dan ringnya RF. Tadi ring itu adalah semua nilai Y di grafik fungsi rasionalnya ini. Jadi Y sama dengan RF sama dengan kurung kurawal Y elemen bilangan real. Oke, cukup sekian untuk contoh soalnya. Kalian bisa coba latihan soal dengan mengerjakan soal yang ada di LKS. Selamat belajar.